Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga sehat lalu dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan dan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tematik 2, subtema 3, muatan PKN, peraturan di lingkungan rumah. Nah, di sini sebelum belajar seperti biasa, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dzina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran kita, yaitu peraturan di rumah. Nah, pengertian peraturan adalah ketentuan yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan. Nah, harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh kita. Di setiap tempat pasti mempunyai peraturan, teman-teman. Terminal contohnya, bandara, halte, pasar, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh yang ada di sini, misalkan di bandara atau di tempat umum kita tidak boleh merokok sembarangan. Nah, itu salah satu contoh peraturan. Atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Ketika teman-teman misalkan habis pulang kampung nih, lalu teman-teman di bandara, di situ ada himbauan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, sekarang di sini peraturan di rumah. Yang pertama, setiap rumah atau dalam kurung keluarga mempunyai peraturan. Nah, peraturan setiap rumah keluarga berbeda-beda. Yang membuat peraturan di rumah adalah ya orang tua, siapa? Ayah dan bunda yang ada di rumah. Kemudian, setiap anggota keluarga wajib mematuhi peraturan. Nah, jadi peraturan yang sudah dibuat oleh ayah bunda harus dipatuhi oleh teman-teman semua. Kemudian di sini manfaat mentaati peraturan. Nah, ketika kita mentaati peraturan, ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menjadi anak yang disiplin. Kemudian yang kedua mempunyai rasa tanggung jawab, menciptakan harmonis dalam hidup menjadi teratur, tidak berantakan. Kemudian mempunyai sikap yang jujur, tidak gampang bohong. Lalu kemudian yang keenam mandiri, dan yang ketujuh membuat senang dan nyaman tentunya. Nah, ini manfaat dari kita menjalankan peraturan. Kemudian di sini ada akibat. Nah, akibat melanggar peraturan atau tidak mentaati peraturan. Jadi, yang pertama yaitu mendapatkan sanksi atau hukuman. Baik itu misalnya teman-teman ada di tempat umum ataupun di dalam keluarga, ketika teman-teman melakukan kesalahan pasti mendapatkan hukuman atau sanksi. Kemudian ditegur guru atau orang tua. Nah, ini ketika teman-teman tidak mentaati peraturan di dalam lingkungan sekolah, maka teman-teman akan ditegur guru atau orang tua. Kemudian jika teman-teman ada di lingkungan bermain atau lingkungan dengan temannya, teman-teman akan dijauhi teman. Kenapa? Karena ketika melakukan permainan, misalkan permainan nenek grondong, teman-teman melakukan kecurangan, tidak jujur. Nah, maka teman-teman akan mudah dijauhi oleh teman. Nah, itu akibatnya. Kemudian contoh peraturan yang ada di rumah, perhatikan baik-baik ya. Contohnya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini termasuk contoh peraturan yang ada di rumah, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah makan atau sudah selesai makan nasi atau snack, nah, alangkah baiknya peraturan yang ada di rumah harus ditaati, yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, itu contoh peraturan yang ada di rumah. Nah, jadi teman-teman harus taati ya. Kemudian yang kedua, merapihkan sepatu setelah digunakan.
Jadi ketika teman-teman setelah memakai sepatu nih, teman-teman misalkan pergi ke sekolah memakai sepatu, ya hal yang harus dilakukan teman-teman ya merapikan sepatu itu sesuai dengan tata letak pertama teman-teman mengambil sepatu itu. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak berantakan. Nah, ketika kita mentaatinya, kita akan mendapatkan dampak yang positif. Lalu kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini suatu peraturan yang ada di rumah ya. Jadi ketika teman-teman menjaga kebersihan, jendela tidak kotor, lantai tidak kotor, hidup teman-teman akan teratur, akan nyaman, dan terhindar dari segala penyakit yang ada. Nah, itu contoh peraturan yang ada di rumah harus ditaati ya teman-teman. Nah, seperti biasanya Bu Zulfa sudah bilang, teman-teman harus bantu ayah bunda di rumah. Ya, taati peraturan yang ayah bunda buat yang ada di rumah. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Nah, ketika teman-teman ingin pergi ke sekolah ataupun teman-teman pulang dari sekolah, teman-teman harus mengucapkan salam kepada ayah dan bunda. Ketika sebelum masuk rumah, biasanya teman-teman mengetok pintu dan mengucapkan salam. Kemudian teman-teman mengulurkan tangannya bersaliman dengan orang tua. Nah, peraturan di rumah boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, di sini peraturan di rumah, yang pertama buang sampah di tempatnya, lalu mengucapkan salam, menulis di buku tulis, kemudian merapikan kembali buku, sepatu setelah digunakan. Ini peraturan yang sudah dibuat ayah bunda di rumah yang harus ditaati ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan ya, atau di sembarang tempat. Kemudian mengucapkan salam, jadi tidak boleh mengucapkan salam. Yang di sini tidak boleh dilakukan yaitu tidak boleh mengucapkan salam. Jadi harus mengucapkan salam ketika teman-teman masuk ke rumah ataupun bertemu dengan ayah bunda. Kemudian tidak mencoret-coret tembok, karena ketika tembok dicorek-corek maka tidak enak dipandang teman-teman. Jadi ini tidak boleh dilakukan ya. Kemudian meletakkan benda di sembarang tempat. Nah, apa yang terjadi ketika teman-teman meletakkan benda sembarang tempat? Maka tempat itu akan terlihat berantakan dan tentunya tidak nyaman untuk dihuni. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang apakah ada yang tahu arti dari aturan yang sudah Bu Zulfa jelaskan? Nah, aturan adalah sesuatu yang harus kita taati. Jadi peraturan itu harus kita taati. Ada beberapa aturan di rumah, aturan di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, dan masih banyak lagi. Itu aturan-aturan yang harus kita taati. Ketika kita tidak taati, kita akan terkena dampak negatif. Nah, aturan di rumah dan aturan bermain di lingkungan rumah. Nah, di sini Bu Zulfa sedikit ulas lagi beberapa aturan di rumah. Nah, bisa juga aturan di rumah. Yang pertama, teman-teman harus bangun pagi, misalkan pukul 5. Kemudian setelah bangun, merapikan tempat tidur teman-teman. Nih, aturan untuk pribadi teman-teman. Kemudian harus tepat waktu dalam beribadah. Nah, ketika sudah bunyi beduk subuh, teman-teman harus segera sholat. Nah, kemudian selalu meminta izin bila ingin bepergian. Jadi tidak asal pergi teman-teman. Kemudian dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, tidak boleh lupa waktu. Waktunya belajar-belajar, main-main, tidur-tidur. Kemudian pukul 9 malam waktunya teman-teman tidur. Jadi tidak bergadang, sehingga teman-teman besoknya ketika ingin berangkat sekolah, teman-teman tidak mengantuk. Nah, kemudian aturan bermain di lingkungan rumah. Nah, di sini Bu Zulfa sedikit ulas lebih dalam tentang bermain di lingkungan rumah. Bermain juga memiliki beberapa aturan, misalnya bermain engklek, misalkan lompat tali, kelereng, dan bermain yang lainnya, supaya tidak terjadi kecurangan dan kekacauan dalam bermain. Nah, ini contoh
aturan bersama teman atau di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan rumah juga, di lingkungan sekolah. Teman-teman pasti menjumpai yang namanya bermain dengan teman. Kemudian di sini aturan bermain di lingkungan rumah ya. Yang pertama, tidak boleh berbuat curang ketika teman-teman bermain nih bersama teman-teman yang lainnya. Misalkan permainan nenek grondong, teman-teman harus sportif dan harus bersikap jujur, tidak boleh curang. Kemudian harus bersikap disiplin serta mematuhi aturan permainan sehingga temannya tidak mudah menjauhi ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian tidak membuat keributan saat bermain, jadi harus sportif ya. Nah, tidak merusak benda-benda di sekitar tempat bermain. Jadi harus tertib teman-teman. Mungkin itu saja materi yang Bu Zulfa sampaikan. Sekian, terima kasih teman-teman. Tetap semangat di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.